warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Santikasari. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran secara garis besar yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Di sini bahan ajar tersebut terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama ada bahan ajar cetak dan yang kedua ada bahan ajar non cetak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak berupa modul, LKS, kompilasi, dan handout. Modul sendiri memiliki komponen. Yang pertama adanya petunjuk guru dan siswa dalam mempelajari modul, dan yang kedua adanya komponen uraian yang lengkap dan bahasa komunikatif. Yang ketiga adanya rangkuman, keempat adanya tes formatif atau soal yang mengacu pada capaian kompetensi, kelima adanya lembar jawaban, keenam adanya umpan balik. Penggunaan modul akan efektif jika digunakan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. LKS menurut Dari dan Haryono tahun 1988, lembaran yang berisi pedoman bagi siswa yang melakukan kegiatan yang terprogram. Setiap LKS yang berisikan antara lain uraian singkat materi, tujuan kegiatan, alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan, langkah kerja, pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, kesimpulan hasil diskusi, dan latihan ulangan. Dan di sini kompilasi secara etimologi berarti kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Kompilasi diambil dari compilation dalam bahasa Inggris atau compilate dari bahasa Belanda. Diambil dari kata compiler, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi sebagai terjemahan langsung. Dan handout sendiri adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik, termasuk pada media ajar cetak atau printed. Handout berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita atau surat lembaran. Handout termasuk media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan seperti kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dan dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Di sini dalam menulis bahan ajar cetak, secara umum ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adanya menulis sendiri atau starting from scratch. Bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain ditulis sendiri, guru dapat berkolaborasi dengan guru lain untuk memenuhi bahan ajar secara kelompok dengan guru-guru bidang studi sejenis, baik dalam satu kelas atau tidak. Penulis juga dapat dilakukan secara pakar yang memiliki keahlian dan di bidang ilmu tertentu. Yang kedua adanya pengemasan kembali informasi atau information repacking. Dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal atau from scratch, tetapi penulis memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada untuk dikemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik. Dan yang ketiga di sini adanya round text atau compilation work on text. Selain menulis, bahan ajar juga dapat dilakukan melalui kompilasi seluruh materi yang diambil dari buku teks, jurnal, majalah, artikel koran, dan lain-lain. Baik, untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan ajar non cetak. Mungkin itu saja yang dapat
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.